Oke, kali ini kita bersama founder dari Damasta Hizkia Studio bersama Mas Wibi. Mungkin Mas Wibi bisa perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Damasta Satria Wibawa, asli Wonosobo, baru lulus 2020 kemarin dan sekarang lagi banyak kerjaan di Wonosobo gitu. Oke, Mas, ini aku mau to the point ya pertanyaan. Oke, langsung to the point. Langsung to the point. Siap. Awal mula Mas Wibi merintis studio ini tuh ceritanya gimana Mas? Oke, mungkin di awal ini ya. Ini Jeffrey adik kelasku, jadi aku manggilnya Yep ya gitu. Ini kakak kelas. Gak usah mas-mas gitu kan, gak ada kayak. Jadi pertama kali mungkin kayak aku senang di bidang fotografi, videografi gitu ya. Jadi awalnya waktu kuliah dulu aku emang sama teman-teman gitu SMA tuh kayak bikin semacam perkumpulan tim multimedia ekstrakurikuler lah bisa dibilang kayak gitu. Itu ada salah satunya ada sama Hizki, itu temanku partner bisnisku sekarang juga. Terus ada Alma, ada Colit, ada banyak lah ini beberapa teman-teman. Terus sampai di satu project kita emang bikin kayak gituan, ikut kompetisi karena itu di tahun 2015. Jadi emang masih banyak kayak lomba short film, short movie kayak gituan. Dan akhirnya alhamdulillah di situ kita bisa dapat juara 1 FLS 2 nasional. Nah dari situ emang kayak apakah ini duniaku ya gitu. Soalnya karena emang secara akademis aku dan teman-temanku ini partner di sini kurang oke di masalah utak gitu loh Mas. Jadi emang kayak kita mau nggak mau kayaknya ngulik di bidang itu dan akhirnya mulailah kita kuliahnya udah di bidang yang saya di ilmu komunikasi, partner saya Rizky di IKJ emang ambil film dan televisi gitu dan memang di situ kita kayaknya udah mulai in lah. Nah mulailah ini di bidang bisnis ketika mulai butuh kayak uang tambahan gitu ya Bi. Nah di situ kita mulai nyambi di film, garap sinetron, garap nikahan, garap apapun lah yang penting berbau kamera dan editing kayak gitu sampai akhirnya di awal 2021 itu kita membuat Damasta Hizkia Studio. Walaupun sebelumnya emang aku sama Hizki juga ikut Chester kan? dari di Chester bareng sama teman-teman kontrakanku itu dulu sama-sama di Jogja kita ngerintis dan habis itu akhirnya aku memutuskan berdua sama Hizki buat bikin bisnis ini studio. Gitu. Berarti awal mula di 2021 ya Mas? 2021 untuk studio ini, tapi untuk nguliknya ya dari 2015 itu belajar editing dan emang gitu ya Pi. Kan background keluarga itu kan PNS Mas. Terus kok tahu ya? Udah. Nyari-nyari info dulu. Oke. Orang tua kan PNS, terus Mas Wibi sendiri itu kuliahnya jurusannya Ilkom. Kok enggak milih untuk jadi karyawan gitu? Kayak sama-sama gitu ya. Oke. Malah berbisnis sekarang ya. Ini semua orang pasti melakukan ini, orang tua banyak yang menyuruh anaknya buat jadi PNS gitu. Ya nggak beda juga sama orang tua aku karena mereka juga ibu di guru, bapak di PNS gitu. Awalnya emang cita-cita dari SD aku pengen masuk IPDN, tapi karena emang gigiku ya berantakan dan lain-lain, emangnya belum berjodoh aja sih. Akhirnya nggak masuk di situ dan akhirnya masuk di ilmu komunikasi. Masuk di ilmu komunikasi pun masih belum punya gambaran kayak ini nanti kerjanya apa dan lain-lain gitu loh. Tapi kok malah kebetulan yang kesekian kalinya di situ diajarinya broadcasting, advertising, jurnalistik yang berbau tentang media-media gitu. Dan akhirnya ya memutuskan untuk tetap jadi bisa dibilang kayak belajar di bidang media akhirnya kayak gitu. Terus ketika dibilang akhirnya berbisnis ya berarti tadi kan. Berbisnis itu tuh dari background keluarga bisa dibilang hampir nggak relate kan? 10% mungkin keluarga dari bapakku di Kepel itu rata-rata pengusaha semua. Cuma emang karena aku jarang di Kepel dan lebih banyak di Wonosobo, akhirnya ya mau nggak mau tetap teman-teman saya kerja kantoran, guru, di kesehatan dan lain-lain gitu. Dan di bidang ini akhirnya kita benar-benar mulai dari nol banget sih ya. Sharing benar-benar sama teman-teman yang udah buka aja, nggak sama-sama di studio, tapi sharing sama teman-teman yang punya usaha di coffee shop, punya usaha di mana-mana, termasuk sama Yepi juga beberapa kali sharing. Setelah punya studio ya, gitu. Tapi ya akhirnya soalnya kenalnya kan setelah Yepi foto di sini, tanya-tanya kok ternyata Yepi juga sama nih di bidang yang kayak gini ya. Terus ya dari situ malah punya teman banyak gitu dan di pemerintahan pun tidak menutup kemungkinan kita bisa kerjasama di sana sebenarnya walaupun emang kita nggak punya gaji tetap karena untuk mengawali usaha tuh banyak banget ini ya kayak ya mungkin sama tadi cerita aja tentang utang, tentang modal dan lain-lain itu benar-benar
masih kayak struggle banget sih antara aku sama Hizky berdua ngebangun. Sebelumnya pernah coba untuk apa kayak cobalah daftar kerja gitu ya. Gini, aku jatuh cinta sama kerjaan ya sebenarnya kayak ketika bisa dibilang kayak aku milih kerja kantoran kalau untuk yang kayak gituan. Jadi awal mulanya tuh aku di ilmu komunikasi UPN itu di 2019 sebelum COVID itu aku ambil magang, padahal harusnya kan gak wajib, cuma aku pengen ngerasain kayak gimana sih kerja di kantor di bidang media kayak apa, dan aku apply di Pertamina. Nah di situ emang bener-bener kayak ya kantoran yang dari jam 7 sampai jam 4 bahkan sampai lembur dan lain-lain kayak gitu, dan aku ngerasa nyaman sebenarnya untuk hal yang kayak gituan. Cuma dilihat kayak struggle-nya di Jakarta kayak apa, kita sangune berapa dan lain-lain, ternyata harus banyak pertimbangan kita kerja di kantoran gitu loh. Kita harus, karena aku sekarang umur 25 ya, waktu masih 22, 23 tuh kayak masih, sepenting kerja dan lain-lain, tapi ternyata sekarang kayak, ngitung uang dan lain-lain gitu. Walaupun emang bisnis ini pun dibilang kayak profit masih 50-50 banget gitulah, kita masih harus merintis banget. Jadi belum bisa dibilang mau sugih mau apa, nggak bisa sih, emang benar-benar masih nabung, masih banyak getihnya lah orang bahasa Jawa. Tapi akhirnya nyoba di situ ngerasa nyaman, tapi aku juga kan masih PR nih, belum pernah nyoba bisnis sendiri, apalagi kita cobain lagi, dan ya hasilnya sementara masih kayak gini. Tapi sejauh ini enjoy nggak ngejalaninnya, Mas? Ngejalaninnya enjoy, pemasukannya yang harus dipikirin itu. Tiap bulan aku sama Hizky mikir cuma piye yo carane iki, malah mikir nabung aja susah banget ya. Kadang kita tuh mungkin buat teman-teman lah ya yang lihat ada usaha mesti sukses, usaha tuh mesti oke gitu, melihat yang misal IEP nih yang komunitas jalan-jalan terus, sebenarnya itu kita nggak jalan-jalan. Kalau Pak Cina itu mengatakan sawang sinawang. Nah itu tulan terus bagi bocah kok tulan seneng ya kerjaannya ya, padahal ya enggak juga. Kita nek pas keluar itu ya pas dapat uangnya segitu di situ. Bahkan kalau kita nggak ada orderan ya, kalau kita nggak nyari keluar ya nggak bisa apa-apa gitu loh. Yang membedain kita sama bisa dibilang pekerja mungkin ya yang kantoran kan mereka stay di kantor, mereka ya keluar tapi mereka tuh emang udah ada yang udah ada kerjaannya gitu lah ya. Sedangkan kita harus inisiatif gitu loh. Jadi emang ya disitulah yang struggle-nya kita harus di situ. Oke, terus Mas sekarang ini kira-kira tantangannya apa sih punya studio kayak gini? Kan banyak bermunculan komputer baru nih Mas, studio baru. Nah itu tantangannya sendiri apa buat studio? Karena kita ngomongin masalah media ya, jadi emang di media tuh nggak ada yang stuck lah, mesti selalu berubah-berubah. Contohnya kayak Instagram dulu di tahun 2019-2020 tuh kaya banget ya. Kaya banget, dan akhirnya mereka benar-benar mungkin kayak di zona nyaman, mereka udah kayak gitu postingannya cuma ngambil yang dari story dan lain-lain. Akhirnya mereka evolusi ketika TikTok masuk di 2019 akhir 2020 awal, habis itu dihajar habis-habisan sampai akhirnya sekarang TikTok tinggi, Instagram tinggi. Nah gitu juga di studio menurutku. Jadi ketika dulu awalnya aku studio di Wonosobo tuh bikin kayak, karena di Wonosobo tuh aku masih nemunya tuh studio tuh rata-rata ini ya kayak apa sih ibaratnya, ada yang fotoin dengan background kayak apa, dan mereka foto kayak gitu. Nah, tapi waktu aku kuliah di Jogja tuh ada namanya Studio Bubi, yang mana tuh mereka menyewakan tempat toh. Nah, awal foto sendiri. Jadi di situ emang karena aku goals awalnya aku pengen kerjaannya ya sebenarnya lebih di luar. Jadi ini space cuma untuk disewakan atau digunakan itu. Cuma kenyataannya ketika buka di Wonosobo mungkin masih kurang banyak peminatnya, freelance-nya belum banyak, jadi kayak secara profit pun belum banyak lah di situ. Akhirnya aku tetap tak cancel, jadi untuk sewa studio aku nggak adain paket itu, dan akhirnya aku tetap basically konvensional studio. Nah karena sekarang juga ada kayak modifikasi studio, karena studio itu kan dulu ibarat kayak harus by momen nih, harus kita pas wisuda, kita pas nikah, kita pas pre-wedding, kita pas itu nih momen penting lah. Sekarang ternyata kita bisa budayakan bahwa every time ketemu teman kayak gitu tuh bisa kita foto. Nah di situ aku manfaatin untuk pasarnya di kawasan untuk dari remaja sampai menengah gitulah ya. Nah di situ emang akhirnya bersaing ya, pasti bersaing sih. Cuma kita tetap harus pembaruan konsep-konsep baru itu yang pengen kita terusin, walaupun emang kita kadang terpepet, termentok sama masalah pertama uang, kedua ya device-nya kita di Wonosobo nggak selalu dapat alat-alat yang kita butuh. Siap. Oke Mas, kenapa awal bisnis itu
malah terjun ke studio, nggak ke kuliner apa yang lain? Oke. Pertanyaan yang bagus. Itu nih orang mau mikir ngomongin gitu dulu ya. Pertanyaan yang bagus itu mau mikir jawabannya kan. Kenapa studio? Karena pada dasarnya kan emang aku kuliahnya juga di bidang itu ilmu komunikasi. Jadi yang paling relate sama kuliahku secara keilmuan ya ini gitu. Terus kenapa memilih studio di Wonosobo? Karena rumahku di Wonosobo pertama. Karena ternyata pasar ataupun relasi yang kita bentuk itu jadi hal yang penting di bisnis. Karena kita kenalannya masih banyak orang Wonosobo ya aku merasa tempat pertama yang paling cocok untuk kita membuka bisnis ya di kota sendiri. Di kampung halaman kita sendiri. Dan ngerasa bahwa kayak modalku bisa dibilang nggak banyak ketika di studio karena kan udah punya kamera, udah punya tempat juga, tinggal beli beberapa hal yang menunjang untuk profesional studio gitulah ya, kayak lampu, flash dan lain-lain, properti akhirnya kita lengkapin. Nah, fakta uniknya sebenarnya tuh DH Studio itu dibentuk karena sebenarnya kayak ini sih, kita butuh bahasanya kepercayaan orang tuh apa? Butuh trustnya seseorang gitu, karena kan kadang kita waktu kuliah tuh sering ketika kerja gitu ya, Mas lumayan ya Mas gue sangu-sangu tambahan kuliah gitu loh, padahal kan di titik sekarang tuh kita benar-benar untuk hidup ya bisa dibilang kayak gituan. Nah kita sebenarnya pengen kayak ngerubah mindset orang-orang tuh bahwa nggak selalu cak nom kayak hidupnya minggu sangu gitu lah. Tapi ini juga bisa buat hidup ya, buat apa. Jadi inilah aku minta tolong buat semua teman-teman gitu, ketika ada yang kerja mau jualan apa, mau kerja apa gitu tuh jangan sepenting kan mereka tuh udah masih disamani wong tua nih, masih di ini masih banyak privilege yang dia dapat, padahal tuh sebenarnya mereka sampai teman-teman sampai kerja tuh karena kebutuhan, karena mereka pengen latihan mandiri, pengen latihan kerja gitu. Jadi aku ngerasa sih emang harus saling support gitu loh. Nah studio balik lagi ke studio, bahwa aku pengen waktu ada klien tuh bisa diajak ke studio. Jadi mereka percaya bahwa kita di sini, kita ada, kita eksis, dan mereka butuh apa-apa tuh kita lebih gampang lah untuk mengimplementasikan konsepnya mereka, nge-create idenya mereka tuh ketika kita punya studio lebih enak. Dan kuncinya lagi lebih hemat. Soalnya dulu tiap kali keluar kan kita harus nongkrong, ketemu klien, bayar dan lain-lain gitu. Tapi ketika misal ya beda, dia kan lumayan lah sidik-sidik tetap udah ada studio tuh. Kita kan enak tuh bisa mengarahkan. Belum sih Mas. Intinya you have some space dan itu bisa buat foto, lah ya. Foto amat sih penting. Kan kita kan untuk foto produk, foto apa kadang tuh nggak butuh space gede. Ini juga space kecil 4x8 ya. Cuma gimana kita manfaatin itu sama. Aku mikirnya ini sih, kayak setiap studio kan udah punya diferensiasi. Kayak misal di Wonosobo tuh ada beberapa studio yang udah gede gitulah. Ya udah emang mereka fokusnya di situ, ya kita nggak usah ngejar jadi seperti itu. Cuma ya gimana caranya kita punya identitas masing-masing, studionya kita fokusnya di mana, jasanya kita di mana, terus kayak speciality-nya kita di mana gitu lah. Jadi emang di zaman sekarang kan mungkin agak beda ya. Dulu tuh kita satu tempat bisa semua. Tapi sekarang aku ngerasa kayak beberapa usaha juga sekarang udah spesifik banget kayak coffee shop. Nah, coffee shop manual brew di mana? Ini yang mesin mana? Yang rasa-rasa di mana? Oke, nah mereka ternyata punya specialty masing-masing, dan begitu juga pun usaha di bidang studio aku rasa punya specialty itu juga. Ngomong-ngomong soal specialty, di studio ini specialty-nya apa, Mas? Specialty-nya kita mie goreng telur. Speciality-nya DH Studio. Karena awalnya kita juga, aku sama Hizky lebih tepatnya, aku sama Hizky itu nguliknya masalah video. Jadi emang kita fokusnya di video ya. Jadi walaupun emang mungkin untuk teman-teman kan bagus relatif gitu ya, ada yang bilang masih ini kok kurang videonya dan lain-lain, kita bodo amat. Cuma kita emang fokusnya benar-benar di produksi video. Jadi kita kayak company profile, video iklan, video produk, itu fokusnya di situ. Jadi ketika ada foto studio itu biasanya lebih untuk ke bonus-bonus sama kan kayak kita kan punya teman-teman yang fokusnya di foto juga biar bisa ekspor di situ juga sih. Diversifikasi pasar lah ya. Cuma emang basicnya kita emang lebih suka ke produksi video yang mana
dia di Instagramnya Damasta SK Studio sama Damasta SP itu banyak-banyaknya video-video, dan itu kayak video sih aneh sih, mungkin nggak terkonsep, cuma kita pengen kayak gitu ya udah kita buat itu sih ya Pi. Siap. Nah ya Pi, kan Anda juga di bidang kayak aku nih, ngapain milih itu dengan ini lebih parah teman-teman, ini aku di komunikasi, dia jurusannya kan nggak nyambung gitu ya, tapi bisnisnya nyambung, cuma multimedianya itu loh kok bisa sampai terjerumus apa enggak itu berarti? Sebenarnya karena apa ya Mas, nggak sengaja sih. Awalnya kan dulu kan suka ekspor Mas, zaman SMA, terus punya kamera, kok pas nggak dipakai itu sayang kalau cuma nganggur kan, terus kepikiran, wah apa disewain nih, kan bisa duit kan. Nah terus kadang itu teman-teman ada yang minta tolong untuk difotoin, nah kan lumayan tuh. Nah ya karena nggak kesengajaan sih Mas sebenarnya. Cuman ya kalau dibilang apa passion di situ ya nggak terlalu. Kalau misal dibilang fotografer juga kayaknya masih lucu ya, masih kayak kadang kita geli ya ketika dia ngomong fotografer, videografer gitu, tapi padahal ya berkecimpung di situ. Tapi kan ini ya kayak aku senengi YP itu karena dia bisa lihat peluang, kayak di Wonosobo tuh masih jarang banyak alat persewaan gitu loh. Kita ketika aku kuliah di Jogja tuh nyari alat kayak Sony A7 dan lain itu sangat-sangat gampang dengan lensa yang beragam gitu. Di Wonosobo aku tuh kayak susah nyari agak susah ya benar-benar dapatnya yang kamera 1200 itu kan ibaratnya kamera masih buat awal-awal lah ya, dan ketika kita buat diajak kerja tuh kadang nggak enak ketika pakai alatnya kayak gitu. Jadi Jeffrey udah ada sewa drone, sewa lensa, Lumix, Sony, body itu udah komplit Canon, jadi tinggal cari aja. Doain yang penting ada full frame-nya dibanyain Mas Yepi, jadi biar kita kan kalau punya rezeki ya Mas. Gitu sih. Soalnya invest di kamera itu mahal. Setuju. Bagi lensanya kan Mas, puluhan juta itu nah. Dan perawatannya nggak mudah juga. Kayak jamur sekali bersihin jamur aja 200.000 teman-teman. Jadi ketika Yepi ngasih harga cuma 50, 100, 150, bersyukurlah kalian daripada suruh beli lensanya. Soalnya tagline Skyclad itu kan apa tuh? Termurah Wonosobo Raya. Iya. Tapi emang benar-benar termurah itu Mas. Benar. Jangan dikai harga khusus ya Riz. Nah kalian langganan, insya Allah sama Yebi baik, dia ngasih potongan-potongan harga kok, aman. Yang penting langganan, konsisten gitu. Malah promosi jadi. Ya sih, penting itu. Oke, thank you Mas. Oke Mas, next question. Oke. Gimana caranya kita bisa survive di zaman secepat ya sekarang ini, zaman sosial media? Oke. Survive kan berarti kita gimana caranya kita tetap eksis, tetap rame, tetap dapat kerjaan dan eksis lah. Soalnya kan sekarang ini ya bukan musuh sih, saingan kita tuh kadang kalau di sosial media tuh konten-konten ketika kita ngomong konten kreator, kita bikin foto, bikin video gitu, sama yang bisa dibilang kayak editannya basic gitu, tapi mereka punya ide-ide yang berbeda gitu loh. Misal kayak yaitu Alif Cep Max ngomong jadi Dilan kayak gitu bisa serame itu ya. Semua orang sekarang lagi, Mas mau kemana? Kamu nanya itu kan terus mangkal pola kayak gitu. Tapi Indonesia tuh tahu mereka kayak gituan, terus kayak banyak lah yang bahkan dari from nothing being someone gitu yang semua orang sekarang tahu, tapi ya udah. Contohnya nih aku bisa bilang, kalau nggak tahu setelah ini gimana ya, sekarang ini gimana gitu. Kayak saya Iron Man itu kamu tahu? Koyo Iron Man itu sama his. Udah Mang Oleh. Sekarang dia kemana? Gila. Ketika dieksploitasi sama eksploitasi. Ketika dia masuk ke TV, banyak banget tuh exposure-nya di sana. Akhirnya nggak kuat, back to real life lagi kayak gitu. Dan aku ngerasa emang terus itu sih apa yang Citayam Fashion Week sekarang benar-benar hilang ya, karena kan emang kayak sekarang tuh kayak tahu goreng, tahu bulat dadakan aja, dimasak terus tampung hilang gitu. Nah aku kadang yang menyayangkan sih seperti itu. Nah how to survive menurutku adalah kita tetap harus mengikuti zaman sih, mau nggak mau. Ketika rame di TikTok ya kita belajar di TikTok, walaupun kita nggak harus FYP banget dan lain-lain. Soalnya kemarin aku ikut seminar masalah digital branding gitu. Mau nggak mau sebenarnya tuh kita nggak bisa ninggalin Facebook sepenuhnya. Kita juga nggak bisa nggak belajar TikTok, karena sebenarnya bukan dua hal ya. Banyak hal tentang media ini tuh punya sangkut paut dan punya kayak
pasarnya masing-masing, kayak rataan umurnya, terus kayak penggunaannya berapa dan lain-lain. Nah, termasuk kayak YouTube, TikTok kan punya karakter penonton ataupun pemilik aplikasi yang berbeda, sehingga mereka mau nggak mau tuh harus tahu pasarnya. Nek aku anak-anak ya di TikTok, aku untuk konten panjang ngobrol kayak gini ya di YouTube kayak gituan sih. Jadi ya emang kita harus menyesuaikan platformnya kita apa, kontennya kita apa, dan utamanya ini sih harus rutin tuh apa? Kita harus terus-terusan tuh apa? Continue tuh membentuk konsistensi. Kita harus konsisten sama apa yang kita kerjain. Jadi ibaratnya kayak sekarang kita di sini ya udah kita belajar di studio, walaupun kita mau sama jualan lain-lain nggak masalah. Cuma ada satu hal yang kita konsisten. Nah, kan kayak kelihatan di TikTok menurutku. Ketika kita kontennya misal fashion terus kayak gitu, insya Allah di salah satu postingan bisa tinggi sih. Sedangkan aku nyoba kan ada postingan yang random banget itu ya. Naik satu, kita nggak bisa punya konsistensi viewer sepasti. Jadi harus punya identitas lah ya. Menurutmu personal branding. Nah itu menurutku hal yang jadi hal penting sih. Iya sih, setuju sih mas. Menurutku kamu sendiri udah menempatkan itu kamu sekarang selaku Jeffrey Alamsyah, piye carane untuk tetap survive dengan mediamu sekarang? Jujur sih sampai detik ini masih meraba-raba ya mas, masih ya belajar kesana kesini lah, karena ya masih bingung sebenarnya mas. Soalnya di Wonosobo itu kan beda kayak di Jakarta. Jakarta kan iklim media sosial, terus orang-orangnya kan jadi hal yang penting banget itu ya kan ya. Kreatif, inilah industri kreatifnya. Kalau di Wonosobo kan kayak kita bikin konten apa dikit, wah langsung rame tuh, teman-teman langsung komen kayak ya belum siap mental aja sih mas. Oke, ya kadang memang kayak gitu sih. Ketika ibaratnya apa ya? Mungkin karena lingkungan sih. Ngaruh banget lingkungan sama mental yang belum siap sih. Iya, dan ini sih bisa dibilang menurutku kayak di Wonosobo itu masih banyak kayak yang terkenal ya itu aja. Jadi sering banget ketika di sini ketemu sama ini gitu ya. Sedangkan mungkin karena kotanya yang kecil sih kalau ini. Mungkin sih ya itu ya. Dan kayak mungkin ini sih kayak YouTuber dulu sebenarnya banyak banget YouTuber ya. Cuma mereka kadang mungkin nggak kelihatan ya, ataupun mereka udah fokus keluar aja daripada di Wonosobo kayak gituan sih. Ya menurutku itu sih kadang ya. Padahal Wonosobo secara kemarin dijelasin dari Dinas Pariwisata tuh kita punya wisata yang sangat-sangat oke ya. Iya. Nah tapi kayak dari bidang mungkin entah promosinya, entah peminat, entah aksesnya yang susah juga ya. Sebenarnya bukan karena promosi sama aksesnya, tapi lebih ke pemerintahnya yang kurang support sih mas. Nah menurut kan ini ya kayak kadang akses sama promosi itu jadi hal penting untuk masalah wisata. Tapi sebenarnya wisata di Wonosobo itu bukan nggak maju, itu bukan karena aksesnya, bukan karena promosinya, tapi lebih ke pemerintah sih kayaknya. Pemerintahnya itu kayak kurang mendukung. Jadi banyak wisata di Wonosobo itu sebenarnya bukan punya pemerintah, tapi punya swasta. Kayak misalkan Batu Ratapan Angin, Pintu Langit, terus Kahyangan Skyline, itu kan punya pribadi semua mas, bukan punya pemerintah. Nah sedangkan yang punya pemerintah itu malah diprivatisasi. Telaga Warna contohnya lah mas, tuh, terus Telaga Menjer itu nggak diurus mas. Oke, berarti mungkin kayak pengelolaan nantinya pemerintah mungkin harusnya support ke beberapa hal-hal yang kayak gitu ya, fokuskan lagi supaya secara wisatawan, secara peminatnya bisa lebih banyak di situ ya. Banyak wisatawan ke Wonosobo itu justru nggak memberikan income ke pemerintah, tapi justru ke swasta jadinya. Pemerintah cuma dapat tiket dimasuk kawasannya aja. Iya. Kan sayang banget kan. Bidang kreatif di Wonosobo ya. Menurutmu bisa berkembang cepet nggak sih? Apa bakal kayak gini pelan-pelan sama nunggu kayak? Kan karena aku ngerasa ini sih ya kayak di Jogja, di Jakarta udah rame di 2 tahun yang lalu, di daerah kayak kita tuh baru naik gitu. Walaupun emang dulunya 2 tahun, mungkin sekarang ketinggalan setahun gitulah. Dulu 4 tahun, sekarang jadi 2 tahun gitu. Cuma emang tetap aja tertinggal, nggak bisa seinovatif ataupun sama kayak mereka tuh nggak bisa langsung kita terapin di sini. Menurutmu Wonosobo bakal bisa ikut nggak sih? Apa kita yang harus keluar ngikutin sana? Kalau ikut mungkin bisa sejajar sama mereka Jogja itu menurutku agak susah ya mas, karena Wonosobo itu kan kota kecil ya, kabupaten. Perkembangannya itu pelan,
mungkin bisa nanti ke tahap Wonosobo itu industri kreatifnya hidup lah, tapi pelan sih menurutku. Nggak akan secepat yang kayak di luar kota sih. Tapi menurutku ya, ada salah satu musibah tapi anugerah. Yaitu waktu COVID. Karena waktu COVID aku ngerasa kayak teman-teman tuh udah nggak punya harapan ketika kerja di Wonosobo dulu. Tapi ketika COVID pada pulang semua, di Wonosobo malah berkembang menurutku. Contohnya banyak coffee shop tuh yang pegang sama anak-anak muda, banyak perusahaan baru yang anak-anak muda, intinya tuh malah jadi ini kayak umur-umur produktif tuh banyak yang di Wonosobo, yang mana hasilnya banyak kolaborasi terjadi, banyak intinya iklim kreatif, iklim bisnis di Wonosobo tuh banyak dipegang sama anak-anak muda, yang mana mungkin aku rasa itu bisa mengkikis kayak ketertinggalan kita sama daerah-daerah lain. Nah menurut kamu ngerasain nggak kayak gitu? Lumayan sih udah mulai kerasa, cuman nggak bisa lah kita tetap sejajar sama luar. Tapi kan lumayan lah ngejar kalau anak-anak temen yang dulu dari Jakarta, dari mana, akhirnya ke Wonosobo, kita bisa sharing bareng dan yang lain, dan akhirnya bisa buat hidup kreatif tuh lebih enak. Nah ini juga sih di bidang kayak multimedia gitu tuh kadang kan bisnis lah, kita tuh kadang kayak masih banyak saing-saingan kayak gitu kan, kayak lagunya Tegar besok sih jadi banding ya itulah kayak itu. Dan semakin kesini malah lebih banyak kolaborasi nih menurutku. Jadi banyak banget kayak dari teman-teman dari entah dari pemerintah sama LSM ataupun dari kita sesama di bidang media juga kan, kita nggak menutup ini orang pencanang karo happy, tapi emang kita juga bisa kolaborasi butuh apa dan lain-lain, kita bisa saling bantu gitu loh. Dan aku rasa di era yang lebih maju ini tuh kita tetap emang harus banyak kolaborasi sih. Iya sih, gitu. Kita cukup capek lah untuk saingan terus kayak gituan, kayaknya nggak ada selesainya. Dan emang itu lebih banyak eranya era kolaborasi sih. Kalau kita apa-apa single factor itu kayaknya susah sih. Setuju. Dan kolaborasi kan akhirnya punya teman, sedangkan ketika kita bersaing tuh kayaknya malah lebih ke arah negatifnya gitu loh. Kita banyak cuma liatin sana dan akhirnya kan ketika kita masalah saingan kan akhirnya mau nggak mau tetap di kawasan Wonosobo, yang mana akhirnya kita stopnya di situ. Padahal menurutku dengan kita kolaborasi itu kita bisa mereferensikan yang ada di luar negeri, yang ada di kota-kota besar itu yang bisa kita terapkan di sini. Karena kan aku rasa orang-orang Wonosobo sebenarnya oke pinter-pinter, cuma itu mungkin kita belum dipertemukan di tempat, waktu dan dorongan support yang oke gitu aja sih. Iya sih, setuju Mas. Mas kira-kira Mas milih mana, spesialis atau generalis? Milih harus ada alasannya nggak? Iya. Ada alasannya. Jelasin dulu dong, generalis apa, spesialis apa, kan ada tahu kan ya? Ya mungkin generalis itu kayak apa-apa kita pelajari gitu. Kalau spesialis kita fokus di satu bidang. Oke. Aku tuh pernah dengar podcastnya orang, kalau nggak salah, cuma aku lupa podcastnya siapa. Ferry Irwandi kayaknya kalau nggak salah sih. Nah, spesialis sama generalis kita tuh kayak harus punya waktunya masing-masing sih menurutku. Generalis tuh berarti ketika kita masih emang belum punya konsep diri kita tuh mau dibawa kemana menurutku. Jadi ketika emang kita masih banyak, contohnya aku di masa kuliah, aku benar-benar banyak belajar. Kayak aku tentang mining belajar, tentang tentang komunikasi belajar, tentang media, jurnalistik, politik, tentang apapun aku belajar gitu loh. Walaupun emang resikonya kan kita harus butuh waktu lebih banyak, dengan ilmunya juga masih segitunya. Dan akhirnya ketika aku nyemplung ataupun memutuskan aku fokus di satu hal, mau nggak mau kita mulutnya di bidang ini terus. Walaupun emang kita tetap harus update berita yang lain untuk kadang cukup tahu aja sih ya. Jadi biar untuk ketika ngobrol sama orang, ketemu klien baru kan kita harus punya obrolan yang relate sama si kliennya juga. Kadang otomatis menurutku pengetahuan itu jadi hal yang penting. Jadi aku untuk sekarang lebih ke spesialis sih, lebih suka itu. Iya. Jadi mau butuh roti ya ke bakul roti gitu. Butuh kulaan gandum ya emang langsung ke bakul gandumnya, nggak ke yang general gitu. Kalau balikannya Mas. Kenapa tuh alasannya? Aku lebih ke generalis karena alasannya ibaratnya gini, kalau orang spesialis nanam padi, kita nanamnya jagung sama padi gitu. Oke. Lebih banyak keuntungannya apa gimana? Misal ya, suatu saat orang butuh
jagung kan kita punya jagung, tapi orang spesialis nggak punya jagung kan. Oke. Jadi kayak cari aman aja sih mas. Oke. Ini debat canda lah ya. Tapi kan ketika kita kayak gitu, akhirnya semuanya rata-rata ya. Sedang ada yang fokus di jagung sendiri dan akan ada yang fokus di padi sendiri. Emang terkesan safety. Cuma kadang kita tuh secara fokusnya jadi nggak semendalam kita nanam padi banget gitu loh. Nggak semendalam orang spesialis kan di situ. Tapi menurutku orang generalis itu bukan berarti orang generalis itu bukan spesialis. Orang generalis itu orang spesialis yang sedang meraba-raba sih kalau menurutku. Ini nganu ya, tidak membenarkan dua hal itu yang benar mana salah, cuma ini pendapat masing-masing. Ya sharing lah ya. Sampai gitu sih mas. Generalis spesialis ini nih di bidang kerja menurutmu ngaruh nggak sama posisi kita masing-masing? Contohnya nih, misal aku mau kerja di TV deh atau apapun itu, otomatis kan aku pengen fokusku tuh di kameramen ya, wis otomatis aku belajar kameramen, walaupun secara nggak langsung kan kita tahu semua, cuma karena aku tadi milihnya spesialis, ya udah aku fokusnya di kamera, jadi aku mau explore gimana pun ya di kamera. Sedangkan di general kan berarti kamu mau nggak mau belajar dan lain-lain ya. Iya. Tapi yo emang sih aku setuju sama Yepi. Orang jelas kan tetap expert di satu bidang. Kok tapi tetap belajar di bidang lain. Ya ambigu dong kayak gitu dong. Enggak mas, ini apa ya kayak cari aman sih mas. Ya setuju. Ya makanya aku bilang orang jelas itu bukan berarti dia nggak bisa jadi spesialis. Spesialis juga bukan berarti gak generalis dong berarti. Bisa jadi mas. Kan otomatis karena aku belajar sesuatu yang itu, tapi kan aku nggak menutup kemungkinan untuk tahu yang lain. Mungkin bukan specialty, cuma kita tahu hal-hal lain, cuma kita nggak ngerti situ. Contohnya nih, aku kemarin sempat jualan kacamata kayak gituan. Itu benar-benar ngerubah dari yang dulunya ini yuk coba ke bisnis deh. Tapi ternyata kita bisa dibilang mungkin belum expert akhirnya karena kita spesialisnya di bidang ini. Jadi yang mau di sini struggle-nya gila-gilaan sih, mau harus dan lain-lain. Yang mana ini penjualannya didukung sama spesialisnya kita. Akhirnya kita mau foto, kita apa dan lain-lain. Cuma emang tingkat kesuksesannya kita mungkin ya di bidang spesialis juga tiba-tiba mau nyeleweng gitu kayak agak susah sih. Sebenarnya kayak gini mas, misal ini aku sendiri mas menerapkan prinsip generalis itu kayak punya usaha itu nggak cuma satu. Rental kamera, terus tour wisata, terus punya skill lain, kayak misalkan skill digital marketing, skill fotografi, video itu kan bisa semua mas. Ketika orang butuh foto, sini bisa. Ketika orang butuhnya video, sini juga bisa mas. Tapi kalau kita cuma bisa satu bidang kan, ya udah itu aja. But until someday kamu bakal kayak gitu kan, harus milih salah satu. Iya, ya makanya aku bilang orang generasi itu orang spesialis yang spesialis yang sedang meraba-raba. Tapi nantinya kan itu kan, tadi kan omonganku yang tadi. Tapi kan? Bukan berarti kita cuma bisa satu bidang. Nah aku setuju itu, makanya tadi aku waktu ngomong pertama, kita tuh emang sewajarnya harus generalis, jangan sok spesialis dulu. Tapi pertama untuk sebuah menentukan arah kita mau kemana, aku rasa generalis jadi hal yang paling penting. Kita harus nyobain semua, jangan sampai ibaratnya lah ya, udah spesialis nyeselnya ngopor aja sampai sih. Kita harus nyobain semua biar kita tahu kayak kayak ngerasain. Contohnya kayak aku waktu dulu di kantoran kayak apa, kayak sekarang kayak apa, jadi bisa ada perbandingan gitu loh ya. Dan aku rasa ya itu sih win-win solutionnya adalah generalis lah dulu sebelum ada spesialis. Mungkin itu sih kesimpulannya. Oke, mas mungkin punya advice buat teman-teman yang umuran 20s lah, yang sedang berjuang lah. Apa kira-kira punya advice apa mas? Apa kurangi nongkrongmu, perbanyak ilmumu. Enggak, itu kiasan di kantor apa ya? Ini aku suka. Jadi ini ya, aku lagi sering baca dengerin YouTube tentang stoikisme. Aku suka banget sama prinsip-prinsip yang ada. Filosofi teras. Nah disitulah gitu. Tapi aku Ferry Irvandi terus sama Meridiana itu siapa? Ya Meridiana ya. Meridiana. Aku nyoba beberapa, sama aku baca beberapa buku tuh emang konsep stoa tuh menurutku asik. Asiknya kenapa? Karena untuk kalian, utamanya aku juga kan overthinking orang tipe yang ini pernah sekamar sama aku Hizky. Selama aku di Jakarta kita ngekos bareng. Orang ini curhat cerita terus mengulang masalah-masalah yang ada ya, walaupun sampai sekarang ada, cuma semoga sih agak berkurang. Nah di Stoikmul kayak
kita tuh dibagi ke dalam dua hal, internal sama eksternal. Internal tuh suatu hal yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri, sama eksternal tuh pacar, orang tua, teman, sahabat, itu termasuk eksternal gitu. Dan aku rasa teman-teman tuh harus banyak sih yang mulai berpikir akan pentingnya mental health sekarang gitu loh. Karena aku rasa sekarang banyak anak kecil tuh yang posting di Instagram di komen jelek, minder, overthinking, tidur jam 2, jam 3, padahal bebannya masih nggak ada PR sama daftar SBM gitu kadang. Itu sih. SMA aku juga dulu kayak gitu, tapi akhirnya namanya rezeki itu nggak bakal kemana lah, jadi tinggal kita jalani aja, terus kita cobain aja gitu. Nah sekarang masuk ke faktor internal, menurutku tuh jadi hal penting, karena faktor internal yang kita maksud diri sendiri adalah hal yang bisa kita kontrol. Jadi kamu jangan pernah menggantungkan kebahagiaanmu sama hal yang nggak bisa kita kontrol. Contohnya, aku dulu pacaran nih, tiba-tiba putus, terus anjlok, terus bisnisnya juga lagi pecah kongsi waktu itu, terus skripsi ditolak ke-7 kalinya, itu di waktu yang bersamaan di bulan yang dekat-dekat gitu. Dan itu benar-benar kayak ngerasa gila, ini urip kok gini banget ya. Padahal kadang aku ngerasa itu belum ada apa-apanya lah sama beban hidup gitu loh. Nah akhirnya di situ mulailah mikir, kok ini mikir awak dewe aja deh. Ketika aku menggantungkan kebahagiaanku ke orang lain tuh aku bakal nggak nemu jawaban pastinya. Tapi ketika aku wis lah fokus aja sama dirimu sendiri, nganu bisnis ya udah fokus di bisnis aja. Yo asiknya sih di situ, akhirnya bisa menerima. Dan ketika faktor eksternal ini ada teman yang ngomong apa-apa ya udah, kita yang bisa mengatur diri kita sendiri. Jadi kita mau maju ya kita, mau mundur ya kita. Cuma eksternal memang penting untuk kadang kita tidak meminggirkan eksternal, cuma emang kalau mau masalah fokus ya udah kita ke diri kita sendiri sih. Itu paling aku rasa setiap orang sekarang harus fokus sama dirinya sendiri juga. Gitu. Iya. Intinya fokus ke diri sendiri ya. Fokus ke diri. Gak usah terpengaruh apa kata orang. Benar. Tapi bukan selfish ya, bukan egois ya. Jadi kita tetap secara sosial tetap bersosial, cuma emang kita untuk masalah prinsip-prinsip tuh fokus sama diri sendiri. Emang walaupun kalau ada nasihat-nasihat ya tetap dipikir. Kalau kita salah ya akui salah. Filter gitu. Ya. Kita filter mana yang baik, mana yang enggak gitu. Yang enggak nggak usah didengerin kan. Ya fokusnya yang penting itu sih. Karena kan setiap orang tuh kadang punya kecenderungan untuk ngandani wong. Hawane kayak kita paling benar, kita diomongin. Contoh aku buka bisnis juga banyak banget. Jadi aku tuh ini. Tapi yang akhirnya tahu bisnisnya kita sendiri. Ya kita sendiri. Karena kita yang ngelakuin sih. Karena rasa itu paling gampang itu ya ngomong. Enak banget kan ya. Si bikin dodolan tahu ya kayak gitu. Orang ngerti rasanya. Harus buat dari pagi dan lain-lain ya. Karena itu diri kita sendiri sih yang tahu tentang baik buruknya kita. Oke, mungkin obrolan kita cukup sampai sini ya Mas. Kita udah ngobrol banyak banget, mulai dari merintis bisnis itu kita harus punya jiwa yang semangat lah. Walaupun masih muda tetap harus gas. Yang penting gas, mau bisnis apa karyawan ya apa yang penting pilihan itu keputusan kita sendiri kan. Dan harus tanggung jawab sama diri kita sendiri, sama pilihan kita loh itu kan. Setuju banget. Terus yang kedua adalah sosial media. Nah, dalam bersosial media itu kita jangan menutup lah, adaptasi lah ya, jangan menutup diri. Kalau sekarang eranya TikTok ya kita harus belajar TikTok, iya kan? Nggak harus jago-jago amat lah, yang penting kita tahu yang penting kita harus bisa fit in lah di segala perubahan. Setuju banget. Terus yang ketiga adalah generalis. Soal generalis sama spesialis nih. Mungkin ambil tengah-tengahnya itu kita harus jadi generalis ya sebelum kita menjadi spesialis ya. Karena nantinya kan kita emang perlu banyak hal yang kita ketahui sebelum kita jadi seseorang yang udah lurus gitu. Intinya jangan nutup diri untuk eksplor lah. Setuju itu. Terus yang terakhir itu kita harus fokus ke diri sendiri, nggak usah terlalu mendengarkan apa kata orang. Kalau kita punya prinsip, punya value, punya apalah, ya udah just do it lah. Jangan terlalu mendengarkan apa kata orang. Tapi jangan bukan mendengarkan terus tutup kuping ya, tapi harus tetap kita pastiin apa yang kita perjuangkan tuh ada pendapatnya, ada opininya gitu loh. Jangan dikandani api tapi bodoh amat gitu kan. Nah, itu jadi yang penting adalah tutup telinga tapi bukalah telinga untuk beberapa hal yang bisa membangun kita. Oke, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini Mas. Thank you untuk waktunya.
dan sukses terus untuk Dea Studio. Amin, makasih. Untuk Mas Rizky, Mas Widi, semangat selalu. Thank you. Thank you Mas. See you on the next episode. Bye bye.